Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, senang sekali rasanya saya dapat menjumpai saudara kembali melalui sebuah perenungan firman Tuhan yang tentu akan memberkati dan menguatkan kita semua di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Pada hari ini saya akan kembali mengajak kita merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke 27. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Dan berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya dalam ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini saya akan mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu sikap hidup Kristen dalam menghadapi pencobaan. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah sikap hidup Kristen dalam menghadapi pencobaan. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang sudah kita baca pada hari ini, kita melihat bahwa murid-muridnya atau murid-murid Tuhan Yesus sedang mengalami kesulitan. Mereka sedang berada dalam satu masalah yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri, sehingga mengakibatkan mereka menjadi takut, dan ketakutan itu mengakibatkan mereka menjadi panik, dan kepanikan itu menyebabkan mereka lupa bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masalah terbesar yang membuat mereka takut pada saat mereka menghadapi persoalan bukanlah badai itu. Memang badai itu adalah salah satu penyebab utama yang menyebabkan mereka menjadi takut. Tetapi sebenarnya ketakutan itu bisa diredam ketika mereka mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan, menyadari siapa dirinya dan menyadari mereka ada bersama-sama dengan siapa. Namun kenyataannya mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka punya solusi yang terbaik dalam menghadapi persoalan itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menyebabkan mereka takut selain badai itu? Yang pertama adalah mereka meragukan Tuhan Yesus sehingga mereka tidak percaya. Mereka meragukan Tuhan Yesus sehingga mereka tidak percaya. Perhatikan, pada saat gelombang itu tiba-tiba menerpa mereka, apa yang terjadi? Yang pertama-tama adalah mereka sibuk untuk menenangkan diri, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kepanikan, pada akhirnya ingat kepada Tuhan. Lalu ia segera menjumpai Tuhan Yesus, "Tuhan, tolonglah kami binasa." Jadi masalah atau pencobaan itu adalah masalah yang besar menurut mereka. Masalah yang dapat membinasakan mereka. Sehingga pada saat mereka tidak berdaya, pada saat itu mereka datang kepada Tuhan. Yang saat itu Tuhan Yesus sedang tidur. Lalu mereka berseru, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Tuhan Yesus mencela mereka. "Mengapa kamu takut, hai kamu kurang percaya?" Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa sesungguhnya murid-murid takut karena mereka meragukan Tuhan yang ada bersama-sama mereka. Seharusnya mereka tidak pernah merasa takut. Karena apa? Karena Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi justru ketakutan itu terjadi karena mereka tidak menyadari bahwa Yesus ada di situ. Mereka tidak percaya bahwa Yesus mampu melakukan segala sesuatu yang tidak melebihi apa yang mereka pikirkan sekalipun Yesus tidur.
Yesus boleh tidur, tetapi kuasanya tidak pernah tidur. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa penjagamu tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur, penjaga Israel. Di dalam Mazmur pasal 121 ayat yang keempat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kemudian hal yang kedua yang menyebabkan mereka takut adalah mereka belum mengenal Kristus secara pribadi. Padahal mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka sudah melihat, mereka sudah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun nyatanya mereka belum mengenal Kristus secara pribadi. Hal ini nampak di dalam ayat yang ke-27 mengatakan bahwa dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Pertanyaan ini mengindikasikan bahwa mereka belum mengenal Kristus secara pribadi. Sehingga pertanyaan itu muncul, orang apakah ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ketika Tuhan Yesus bangun, menghardik setelah mencela kepercayaan mereka, lalu menghardik danau itu, dan danau itu menjadi tenang sekali, menjadi teduh sekali. Lalu hal itu mengakibatkan murid-muridnya menjadi heran, takjub, dan kagum melihat kebesaran kuasa Tuhan. Sehingga pertanyaan ini muncul, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering sekali berada dalam situasi yang sama. Kita melupakan Tuhan yang besar. Kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya kita sering sekali meragukan kuasa dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kita sekali juga tidak mengenal Dia secara pribadi, bahwa Dia hadir dalam segala lini kehidupan kita dan mampu menyelesaikan setiap masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi pencobaan? Jangan sampai kita tenggelam ke dalam pencobaan. Jangan sampai kita terlarut ke dalam pencobaan. Tetapi justru kita semakin teguh dan semakin kuat dan tangguh di tengah-tengah pencobaan itu sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, pada hari ini ada dua hal yang dapat kita pelajari. Bagaimana sikap kita di dalam menghadapi pencobaan? Yang pertama adalah jangan takut. Jangan takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Alasannya adalah ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Jangan sampai seperti murid-murid Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka terbelenggu oleh ketakutan. Dan ketakutan itu membawa mereka kepada keraguan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai Allah pencipta, sebagai Allah pemelihara, pemimpin kita kepada jalan kehidupan, kita tidak perlu takut. Ya, karena Tuhan atau karena Ia ada bersama-sama dengan kita. Ketakutan hanya akan melemahkan kita. Ketakutan hanya akan menimbulkan kepanikan. Dan kepanikan hanya akan memimpin kita kepada keraguan, yaitu meragukan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita meletakkan iman kita bukan di atas ketakutan. Mari kita meletakkan iman kita bukan di atas persoalan. Tetapi mari kita letakkan iman kita kepada Kristus yang mampu melenyapkan ketakutan kita, yang mampu menolong kita dalam berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu panik, kita tidak perlu merasa bimbang dan ragu, karena ketakutan hanya akan membawa dan memimpin kita kepada keraguan. Dan yang kedua, sikap hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi pencobaan adalah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Sekali lagi, percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara. Termasuk juga persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Semua orang pada saat ini dihantui oleh ketakutan. Semua orang pada saat ini sedang berada dalam ketakutan karena pandemi coronavirus yang tidak dapat memberikan kepastian, yang meluluhlantahkan semua tatanan kehidupan manusia. Tetapi percayalah bahwa Tuhan juga sanggup untuk membawa kita kepada kemenangan iman, di mana kita akan keluar dari belenggu persoalan itu, dan pada akhirnya kita
akan menang bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan mampu meredakan gelombang yang sedang menimbus perahu yang mereka tumpangi bersama dengan murid-muridnya menuju ke Gadara. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan juga sanggup melakukan apa yang sama dalam situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Jangan pernah meragukan Dia. Perhatikanlah, kita harus percaya. Bukan saja percaya bahwa Dia sanggup untuk meredakan badai, tetapi kita juga harus percaya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Buktinya bahwa Dia Allah yang berkuasa adalah kita dapat melihat bahwa ketika Tuhan Yesus bangun dari tidurnya dan mencela ketidakpercayaan atau mencela murid-muridnya, ya, lalu Dia menghardik danau itu dan danau itu menjadi tenang. Tuhan Yesus tidak menggunakan alat apapun. Dia hanya dengan berfirman, tenanglah, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini yang dapat kita lihat bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Hanya dengan berfirman saja Ia dapat menenangkan badai. Hanya dengan berfirman saja Ia dapat menenangkan alam yang sedang mengamuk. Ini artinya bahwa Ia dapat mengendalikan alam semesta. Ini artinya bahwa Ia dapat mengendalikan segala keadaan termasuk badai, masalah, persoalan yang sedang menimpa kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa dan sanggup untuk menyelesaikan segala masalah dan pencobaan yang sedang kita hadapi. Sekali lagi saya tekankan, jangan meletakkan iman kita di atas keraguan. Jangan meletakkan iman kita di atas ketakutan, karena hal itu akan memimpin kita kepada kepanikan dan pada akhirnya kita tidak akan pernah mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Dan sekali lagi saya mengajak kita semua mengambil sikap yang benar ketika kita menghadapi pencobaan. Jangan takut, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dan yang kedua, percayalah bahwa Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, sanggup untuk menyelesaikan segala persoalan atau masalah yang sedang menimpa kita. Mazmur 138 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa Tuhan yang menyelesaikannya bagiku. Ketika Tuhan yang menyelesaikannya bagi kita, maka kita akan menunggu hasilnya. Karena Tuhan akan menuntaskan, karena Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Tuhan tidak pernah meninggalkan proyek mangkrak. Ia akan menuntaskan segala pekerjaannya. Satu hal yang perlu kita pahami adalah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan percaya, maka Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat yang ke-5 jelas sekali mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya pada hari ini. Amin.